Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan perkembangan moral pada anak. Kemudian anggotanya adalah saya sendiri, Sabia Hatinisa, NPM 221030-2018, dan teman saya Aisyah Syifa Fadila, NPM 221030-2031. Dan saya Yusuf Kurnia Mulyantoro 221030-2007. Baik, penyampaian pertama akan saya sampaikan, yaitu tentang pengertian moral. Bisa teman-teman lihat bahwa moral itu poin-poinnya dari ini semua tuh merujuk pada yaitu perilaku seseorang terhadap orang lain. Dan dengan kata lain, istilah moral merujuk pada tindakan atau perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Jadi bisa dibilang apa yang telah diajarkan oleh masyarakat, apa yang telah diajarkan dan diterapkan, norma itu merupakan perwujudan perilaku kita. Bagaimana kita berperilaku, baik atau buruknya, itu merupakan termasuk moral. Kemudian pengertian perkembangan moral menurut Piaget dan Kohlberg. Menurut Piaget, pengertian perkembangan moral adalah hakikat moralitas merupakan kecenderungan menerima dan menaati sistem peraturan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa moral itu merujuk pada tindakan atau perilaku seseorang yang sesuai dengan norma di suatu masyarakat. Lah, di Piaget ini tinggal bagaimana penerapannya. Lah, kalau menurut Piaget, menaati suatu sistem peraturan yang ada dalam suatu masyarakat adalah salah satu perilaku moral yang positif. Kemudian, yang kedua menurut Kohlberg, Kohlberg mengemukakan bahwa aspek moral merupakan sesuatu yang tidak dibawa semenjak lahir, tapi sesuatu yang berkembang dan dapat dikembangkan atau dipelajari. Yang dimaksud tidak dibawa semenjak lahir itu berarti moral itu tidak dibentuk ketika kita sudah lahir, langsung kita memiliki nilai-nilai moral itu tidak, tapi bagaimana pendidikan di lingkungan kita itu diwujudkan, apakah itu pendidikan yang positif ataupun negatif. Jadi moral itu tergantung, kalau menurut Kohlberg sendiri tergantung bagaimana kita tumbuh di kehidupan sehari-hari. Nah, di situ tuh bisa kayak moral kita tuh bisa dikatakan bagaimana orang tersebut berkembang semasa hidupnya dan lingkunganlah yang mendirikan dia untuk memiliki moral atau tidaknya. Kemudian kita masuk ke sikap moral anak. Di sini dijelaskan bahwa sikap moral anak itu memiliki 3 sikap, yaitu sikap positif, netral, dan negatif. Sikap positif itu merupakan nilai-nilai moral yang diekspresikan pada perilaku yang bersimpati dalam berinteraksi dengan dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, seperti menerima, mendukung, peduli, serta berpartisipasi dalam kegiatan grup. Nah, itu tuh merupakan contoh-contoh bagaimana kita menerima orang-orang di sekitar kita, dan itu merupakan sikap yang positif. Kemudian perilaku moral yang netral. Di sini cenderung anak-anak itu berada di tengah-tengah, jadi mereka tidak bisa mendukung atau menolak kepada masyarakat. Yang kemudian yaitu perilaku moral yang negatif, diekspresikan pada sikap menolak yang diwarnai emosi dan sikap negatif layaknya kecewa, kesal, murka, benci, bermusuhan, serta menentang terhadap nilai moral yang ada pada masyarakat. Bisa aja mereka tidak nyaman mungkin dari nilai-nilai moral yang ada pada masyarakat, jadi mereka kayak, aku nggak mau nih nerima kalau kayak gini peraturannya, kayak moral mereka tuh bener-bener ditunjukin karena mereka nggak suka seperti itu. Lanjut, yaitu nilai-nilai moral. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai moral, yaitu 1, doktrin dan dogma. Nilai-nilai moral yang dihormati rakyat sebagai pandangan hidup atau panduan umum untuk sikap tiap masyarakat. Panduan umum ada menjadi doktrin atau dogma suatu kelompok. Doktrin berasal dari suatu ideologi, merupakan pendapat lama yang dikaji, dialami, diterima suatu kelompok, dan diperjuangkan agar diwujudkan pada masyarakat. Sedangkan dogma ialah patokan nilai-nilai agama yang dianggap atau diyakini serta diupayakan perwujudannya oleh warganya pada masyarakat.
Berarti di sini adanya doktrin tentu tidak lepas dari yang namanya dogma. Jadi kalau misal masyarakat tuh mempunyai nilai-nilai yang harus diterima masyarakat lainnya, maka harus ada landasannya, yaitu landasannya tuh dogma yang merupakan nilai-nilai agama. Jadi biar moral-moral itu tidak melenceng dari jalannya, yaitu ada dogma yang merupakan patokan nilai-nilai agama yang dianggap serta diyakini sama masyarakat agar bisa terwujud di masyarakat tersebut. Yang kemudian akan dijelaskan Baiklah, oleh akan teman saya saya, lanjutkan. yaitu Yusuf. Tempat dan waktu saya persilahkan. Ya. Baik, terima kasih. Yang kedua yaitu sikap dan kategori moral. Sikap warga mengenai suatu hal muncul di dalam praktek moral dengan kategori positif atau menerima, netral, negatif atau menolak. Manusia berperilaku positif kepada hal yang menyampaikan kepuasan akan penuntasan kebutuhan, juga pencapaian cita-cita sesuai tujuan hidup, dan sikap positif muncul dalam perilaku asosiatif, akomodatif, integratif, dan konstruktif. Next. Selanjutnya, yang ketiga adalah perilaku bermoral dan perubahan. Dalam perilaku bermoral, ada nilai-nilai yang dianut. Ini memberitahukan apa yang baik, tepat, patut, dan seharusnya terjadi. Bila terjadi peringatan, pembuatan janji, memulai, dan maksud membela diri, menyatakan penyesalan atau pendeskripsian suatu harapan. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu teori perkembangan moral peserta didik menurut Piaget. Fase perkembangan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fase absolut. Anak menghayati peraturan selayaknya suatu hal yang dapat diubah karena berasal dari kewenangan yang dihormatinya. Di sini, peraturan sebagai moral yaitu objek eksternal yang tidak boleh dirubah. Yang kedua yaitu fase subjektif. Anak memfokuskan pola atau kesengajaan pada penilaian perilaku. Pertumbuhan moral dipengaruhi upaya melepaskan diri akan ketergantungan terhadap orang tua, meningkatkan interaksi kepada sesamanya, serta berkontak dengan pandangan lain. Yang ketiga yaitu fase realitas. Anak mengadaptasikan diri agar dapat menghindari penolakan orang lain. Peraturan yang ada dianggap dapat dirubah karena berasal dari perumusan bersama. Mereka menyetujui perubahan yang jujur serta disetujui bersama dan merasa bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya. Selanjutnya yaitu teori perkembangan moral menurut Kohlberg. Teori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pro-konvensional. Pada tingkat ini, aturan berisi aturan moral yang dibuat berdasarkan otoritas. Anak tidak melanggar aturan moral karena takut ancaman atau hukuman dari otoritas. Tingkat ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu teori orientasi terhadap kepatuhan dan hukuman. Pada tahap ini, anak hanya mengetahui bahwa aturan-aturan ini ditentukan oleh adanya kekuasaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua yaitu tahap relativistik hedonisme. Pada tahap ini, anak muda tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada hukum yang dibuat oleh orang-orang yang berada dalam posisi kekuasaan di luar dirinya. Anak-anak mulai memahami bahwa setiap peristiwa mengandung berbagai unsur yang bergantung kepada keinginan dan preferensi orang.
Yang selanjutnya kedua yaitu teori konvensional. Pada tingkat ini, anak mematuhi aturan yang dibuat bersama agar diterima dalam kelompoknya. Tingkat ini juga terdiri dari 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap orientasi mengenai anak yang baik. Anak-anak mulai menunjukkan orientasi atau penilaian terhadap perilaku yang dapat dikategorikan baik atau buruk oleh orang lain atau masyarakat. Pada periode ini, apabila pandangan dan perilaku dapat diterima oleh individu atau masyarakat lain, maka dikatakan baik dan benar. Yang kedua yaitu tahap mempertahankan norma sosial dan otoritas. Anak pada tahap ini bertindak tegak secara moral bukan hanya untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat, tetapi juga untuk dapat berkontribusi dalam menegakkan norma dan aturan sosial sebagai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk menegakkan aturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir yaitu pasca konvensional. Pada tahap ini, anak mematuhi aturan untuk menghindari hukuman kata hatinya. Tingkat ini juga terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap orientasi, yaitu terhadap perjanjian antara dirinya dengan lingkungan sosial. Pada titik ini, ia memiliki interaksi yang saling menguntungkan, baik dengan lingkungan sosial maupun masyarakat. Yang kedua yaitu tahap universal. Pada tahap ini terdapat norma-norma etika universal yang menjadi sumber penentu suatu tindakan yang berhubungan dengan moralitas, di samping norma-norma pribadi yang subjektif. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aisyah. Silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Yang selanjutnya ada teori perkembangan moral menurut Jebul. Jadi teori perkembangan moral menurut Jebul itu dibagi menjadi 4, yaitu tahap anomi, tahap heteromi, tahap sosiomi, dan tahap otonomi. Tahap anomi yaitu ketidakmampuan moral bayi. Moral bayi barulah suatu potensi yang siap dikembangkan dalam lingkungan. Yang kedua ada tahap heteromi. Tahap heteromi adalah ketika orang memperoleh moral yang dapat dibina oleh aturan dan disiplin dari orang lain atau otoritas. Yang ketiga ada tahap sosionomi. Mereka mengikuti aturan lebih dekat daripada aturan otoritas sebagai teman mereka dan moral masyarakat meningkat. Dan yang terakhir ada tahap otonomi, moral yang mengisi dan mengendalikan kata hati, serta kemampuan bebasnya untuk berperilaku tanpa tekanan lingkungan. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak. Menurut Harlock 1990. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu peran hati nurani, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi apa yang benar dan apa yang salah. Yang kedua, peran rasa malu dan salah. Rasa ini akan muncul ketika anak melanggar atau berperilaku tidak seperti yang diharapkan. Yang ketiga ada peran interaksi sosial, yaitu membentuk kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang sesuai dengan norma. Disiplin dalam perkembangan anak. Selain membahas teori perkembangan moral, disiplin juga harus dibahas ketika mengkaji pola perkembangan moral yang dikaitkan dengan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku secara universal. Kata disiplin berasal dari kata display, yang mengacu pada orang yang belajar secara bebas dengan mengikuti pemimpin. Untuk membentuk perilaku yang sangat baik sesuai dengan pedoman dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam kelompok budaya,
tempat individu tersebut berasal, diperlukan disiplin. Anak belajar berperilaku baik sesuai dengan harapan masyarakat melalui disiplin. Dimungkinkan untuk memaksakan disiplin dengan cara yang otoriter dengan memanfaatkan koneksi untuk mengelola perilaku. Dengan memberikan kebebasan kepada anak-anak tanpa konsekuensi atau secara demokratis melalui pendidikan, perdebatan, dan pembenaran undang-undang yang relevan. Secara permisif, laissez-faire mengajar anak disiplin. Berikut ini adalah komponen yang berhubungan dengan disiplin. Anak-anak hidup dengan aturan sebagai pola tetap untuk perilaku. Ini adalah instruksi di jalan yang harus disiplin dan dipatuhi oleh anak muda dan juga berfungsi untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya, metode untuk mempelajari sikap dan perilaku moral anak. Untuk mempelajari sikap dan perilaku moral anak di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama belajar melalui COP atau ralat, trial and error. Anak berusaha menemukan apakah perilakunya sesuai dengan moral sosial dan diterima oleh orang lain. Jika tidak, anak itu akan mencoba lagi sampai akhirnya berperilaku seperti yang diinginkan secara kebetulan. Nah, yang kedua, anak-anak belajar bagaimana memproses dengan tepat dalam situasi yang berbeda melalui pendidikan langsung, yang juga memerlukan kepatuhan terhadap aturan yang ada di rumah, di kelas, dan masyarakat. Yang terakhir, berhubungan dengan orang yang dia kagumi. Biasanya nih, orang yang menggunakan teknik ini secara sukarela dan tanpa tekanan teman sebaya. Yang penting adalah ada panutan untuk perilaku itu yang dapat diidentifikasi. Baik dari keseluruhan presentasi kami, dapat disimpulkan bahwa pendidikan untuk mengembangkan moral seharusnya tidak hanya mengajarkan moral sebagai slogan. Hal ini terlihat dari keyakinan moral para penganutnya dan tradisi moral yang dianut masyarakat. Orang tua berfungsi sebagai panutan untuk pendidikan dan pembelajaran moral, kedisiplinan, mengajar murid untuk mengikuti aturan, dan mempersiapkan mereka untuk bertindak secara moral dalam semua kegiatan mereka. Untuk membantu anggota masyarakat mengembangkan karakter moral dan sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan karakter manusia Indonesia seutuhnya, otoritas mendukung berbagai inisiatif pengembangan moral. Cara terbaik untuk memperkuat Pancasila adalah dengan menunjukkan kepada penduduk negara bagaimana menjadi pembelajar sepanjang hayat sekaligus memperkuat serat moral negara melalui keteladanan para pendidik pada umumnya. Jadi bisa dibilang bahwa moral atau perilaku anak itu juga bisa dicontohkan oleh pendidik-pendidik pada umumnya. Maka pendidik untuk saat ini, maka dihimbau untuk pendidik pada saat ini harus bisa mengajarkan dan bisa berperilaku baik agar bisa dicontoh oleh peserta didik lainnya dan anak-anak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.